Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang nih di channel Moms Riji, RT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Aktivitasku sebagai ibu rumah tangga ku awali dengan memasak-masak dulu. Nah teman-teman, ceritanya hari ini mau menyate karena Pak suami ada di rumah dan ini daging sisa kurban kemarin, jadi aku potong-potong dulu jadi kecil-kecil. Seperti biasa ya teman-teman, sambil menemani aktivitasku beberes rumah, memasak, dan aku di sini mau sharing-sharing membahas tentang 9 hal yang harus dihindari dalam mengatur keuangan ibu rumah tangga. Semoga ada sedikit manfaat yang teman-teman dapatkan dari aku membahas video ini. Dan di sini kelihatan, dagingnya direbus sebentar dan ini kucampur ati rempelo ayam supaya ati remplonya tidak hancur, jadi tidak lama-lama langsung dimatikan aja apinya dan memulai ya teman-teman ini untuk menusuk-nusuk ke dalam tusukan. Semoga teman-teman yang menonton channelku ini ada sedikit manfaat yang bisa didapatkan. Oke teman-teman, di sini aku masih melanjutkan 9 hal yang harus dihindari dalam mengatur keuangan rumah tangga. Untuk kita yang sudah memiliki keluarga atau bahkan baru berkeluarga, berhenti sejenak ya. Kita pasti merasakan ada yang berubah setelah berkeluarga. Keluarga menjadi prioritas nomor satu. Keluarga juga lah yang menjadi motivasi terbesar agar kita bekerja lebih keras setiap hari demi kebahagiaan. Untuk itulah kita harus mampu melindungi finansial keluarga agar keberlangsungan hidup kita dapat selalu terjamin. Kita pun pasti selalu ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga tercinta kan, supaya kita bisa senantiasa menjaga kesehatan finansial keluarga. Kita perlu memiliki skill mengatur keuangan rumah tangga yang cermat dan cerdas. Awalnya memang terasa sulit ya, tapi lama-lama kan kita akan semakin mahir dan terbiasa untuk menghindari segala kesalahan yang bisa berdampak pada kondisi finansial. Karena kan teman-teman mengatur keuangan rumah tangga adalah hal yang sulit. Perlu skill khusus untuk mengatur keuangan rumah tangga yang cermat. Kita bisa bekerja sama dengan pasangan untuk menghindari berbagai hal berikut ini. Yang pertama adalah tidak ada perencanaan yang jelas dalam mengatur keuangan rumah tangga. Kunci utama dalam mengatur keuangan rumah tangga terletak pada perencanaan keuangan yang kita susun sendiri. Kita harus tahu kemana uang kita pergi. Nah, kita juga bisa memulainya dengan menyusun daftar kebutuhan keluarga, mulai dari kebutuhan, keinginan, dan pengeluaran tak terduga. Kebutuhan adalah hal-hal primer yang menjadi keperluan sehari-hari, mulai dari makanan, cicilan, listrik, air, dan sebagainya. Sementara itu, keinginan adalah hal-hal yang bersifat rekreasi dan hiburan. Misalnya langganan layanan streaming, jalan-jalan keluarga, janji jajan, dan sebagainya. Kalau aku bukan berarti belum pernah sama sekali ya teman-teman, dan aku hiburannya bersama Abang Rizky Adek Jia dan Pak suami itu jalan-jalan ke taman bunga terdekat dan membawa beberapa makanan untuk santai duduk dan Abang Rizky Adek Jianya itu bermain di tanah lapang atau di taman bunga. Hal yang harus dihindari dalam mengatur keuangan rumah tangga yang kedua adalah pengeluaran yang tidak terkontrol. Masih berkaitan dengan sebelumnya, kalau keuangan rumah tangga kita tidak terencana dengan jelas, maka arus pengeluaran kita otomatis akan kurang terkontrol. Ujung-ujungnya adalah perilaku boros. Nah, solusi untuk hal ini adalah budgeting. Kita harus tentukan alokasi dana untuk berbagai keperluan keluarga dengan tepat. Kalau ini dibiasakan, kita berdampak baik untuk finansial ke keluarga. Selanjutnya yang ketiga yang harus dihindari adalah tidak menyiapkan dana darurat. Banyak orang masih belum memahami pentingnya dana darurat. Kalau sudah berkeluarga, dana ini pasti akan sangat bermanfaat. Pastikan kita menyisihkan sejumlah penghasilan kita untuk disimpan sebagai dana darurat. Dana ini tidak boleh diusik sama sekali dan harus dipisahkan agar tidak terpakai. Misalnya kita bisa pakai rekening lain untuk menyimpan dana darurat. Dana darurat penting untuk digunakan saat terjadi hal-hal yang tidak terduga. Kalau punya dana darurat, kita enggak perlu lagi menggunakan tabungan atau dana yang seharusnya dipakai untuk membeli keperluan rumah tangga.
Nah, teman-teman, tidak terasa aktivitasku udah di sungai menyuci pakaian dan hari ini banyak sekali pakaian yang kucuci, ada 3 ember dan ini ditemani juga sama teman tetangga. Oke, 1 ember sudah selesai ditolong sama Pak suami untuk mengangkatkan ke dalam rumah. Dan masih lanjut, hal yang harus dihindari dalam mengatur keuangan rumah tangga dari nomor 1, 2, dan 3. Yang satu adalah tujuan perencanaan uang tidak jelas, dan yang kedua pengeluaran yang tidak terkontrol, dan yang ketiga tidak menyiapkan dana darurat. Dan semoga di situ teman-teman bisa ada sedikit manfaat yang didapatkan. Selanjutnya yang keempat, hal yang harus dihindari mengatur keuangan adalah enggan menabung. Kesalahan satu ini cukup fatal kalau tidak segera diperbaiki. Bagaimana mau kondisi keuangan stabil kalau kita bahkan enggan menabung? Nah, kan mulai sekarang teman-teman cobalah untuk menabung sedikit demi sedikit. Tabungan akan berguna untuk berbagai keperluan di masa depan, seperti biasa pendidikan anak, renovasi rumah, dan sebagainya. Lalu kesalahan berikutnya yang cukup sering terjadi dalam keluarga muda adalah suami dan istri yang jarang mendiskusikan finansial bersama. Hal ini harus dihindari ya. Setelah menikah, kita dan pasangan akan menjadi partner hidup yang terus bersama-sama dalam segala hal, terutama finansial. Kalau kita tidak diskusi dengan pasangan, keputusan-keputusan finansial yang nggak sejalan akan terus muncul. Kita ingin A, pasangan ingin B, dan begitu seterusnya. Agar kita dan pasangan bisa nyaman berdiskusi, pastikan kita saling terbuka terlebih dahulu. Dan yang keenam, hal yang harus dihindari dalam mengatur keuangan adalah tidak ada pembagian tanggung jawab keuangan rumah tangga. Masih menyangkut poin sebelumnya, kesalahan yang juga sering terjadi adalah enggak ada pembagian yang jelas atas tanggung jawab keuangan dalam keluarga. Kita dan pasangan harus tentukan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab atas keuangan. Apakah suami, istri, atau penghasilan keduanya digabung. Dengan begini, kita dan pasangan jadi tahu apa yang harus kita penuhi sebagai penanggung jawab keuangan. Apabila kita dan pasangan sama-sama berpenghasilan, maka kita bisa diskusikan lebih lanjut. Misalnya, kita yang membayar cicilan rumah dan pasangan yang membayar cicilan kendaraan. Hal-hal seperti ini akan membuat kita lebih mudah dalam mengatur keuangan rumah tangga bersama pasangan tercinta. Nah, itu dia teman-teman, sambil menyapu tidak terasa udah sampai ke poin 4 dan 5, 6. Dan di sini aku masih melanjutkan untuk poin yang ketujuh, yaitu terlalu fokus pada masa sekarang. Kita hidup di masa sekarang, jadi fokus aja sama yang ada sekarang. Waduh, ini kesalahan dalam mengatur keuangan rumah tangga yang cukup sering terjadi. Memang benar kalau masa sekarang perlu dijalani dengan baik, tapi bukan berarti masa depan nggak perlu dipikirkan. Berpikir selangkah, 2 langkah ke depan setelah berkeluarga itu skill yang harus kita miliki. Ada berbagai kebutuhan besar yang harus kita hadapi di masa depan. Salah satunya adalah biaya pendidikan anak. Biaya pendidikan anak nggak boleh kita remehkan loh. Jumlahnya akan terus naik seiring inflasi yang terjadi setiap tahun. Makanya mulailah untuk mempersiapkan masa depan. Lalu yang kedelapan, menghindari asuransi sebagai proteksi. Banyak orang yang masih sangsi untuk mulai ambil asuransi sebagai proteksi diri. Padahal asuransi berperan penting untuk menyokong finansial setelah berkeluarga. Ada banyak asuransi yang bisa kita manfaatkan, mulai dari asuransi jiwa, asuransi pendidikan anak, asuransi kendaraan, dan sebagainya. Mengantisipasi semua kemungkinan buruk yang terjadi tentu nggak ada salahnya kan? Tidak terasa teman-teman aktivitasku cupir, cuci piring kotor, dan sambil membahas kesalahan terakhir dalam mengatur keuangan rumah tangga adalah tidak mencatat keluar masuknya uang. Padahal ini sangat penting untuk mengatur keuangan keluarga kita. Catatan keuangan rumah tangga ini memang terkesan sepele, tapi dampaknya cukup besar bagi kesehatan finansial keluarga kita loh. Kalau kita rajin mencatat cash flow rumah tangga, kita jadi tahu arus keluar masuknya uang untuk beragam kebutuhan keluarga. Dari catatan keuangan rumah tangga pula,
kita bisa mengambil langkah tepat dan strategi untuk mengatur keuangan rumah tangga dalam periode berikutnya. Membuat catatan pengeluaran seperti ini juga akan membuat kita lebih cermat dalam budgeting rumah tangga. There's not much to do when all I can. Nah, itu dia teman-teman 9 hal yang bisa dihindari mengatur keuangan ibu rumah tangga, dan aku masih melanjutkan aktivitasku untuk bersih-bersih rumah dan sekarang lagi membersihkan kamar mandi. Dan sebelumnya di sini aku mau menyapa sahabat onlineku, aku ucapkan terima kasih yang udah mengklik nonton video ini dan yang udah subscribe. Semoga kalian selalu dilimpahkan rezekinya dan semakin sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Dan yang baru datang, salam kenal ya. Jika berkenan, tekan tombol subscribe-nya. Karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman semuanya. But you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear. Baiklah teman-teman, karena kamar mandiku sudah bersih, wangi, harum, nyaman pastinya. Dan aku akhiri videoku sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, terima kasih.